kedua Abi Daud, ketiga At-Tirmidzi, keempat. Tapi kalau populer ulama biasa sebutkan yang pertama kitab Sunan Abi Daud, ditulis oleh Sulaiman bin Ash'as As-Sistani, lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Kemudian yang kedua Sunan An-Nasa'i, ditulis oleh Imam An-Nasa'i, lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Yang ketiga Sunan At-Tirmidzi, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Yang keempat Sunan Ibnu Majah, ditulis oleh Ibnu Majah, lahir 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Inilah 4 kitab sunan yang populer, masuk di dalam Al-Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6 masuk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Tapi kitab sunan yang lain ditulis oleh ulama ada banyak, bukan hanya 4 itu saja. Ada namanya Sunan Ad-Daraqutni, ditulis oleh Imam Daraqutni, 6 jilid kitab tersebut. Ulama kelahiran tahun 306 Hijriah, wafat 385 Hijriah. Ada juga kitab sunan yang isi hadisnya sangat banyak, 11 jilid. Nama kitabnya As-Sunanul Kubra, karya Imam Al-Baihaqi, itu 11 jilid. Lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Ada juga kitab sunan, kadang disebut sunan, kadang disebut musnad. Jadi ada ulama mengistilahkan musnad ad-Darimi. Sebagian ulama menyebut dengan Sunan Ad-Darimi, ditulis oleh Imam Ad-Darimi, lahir tahun 181 Hijriah, wafat 255 Hijriah. Disebut dengan Sunan Ad-Darimi. Ini beberapa kitab sunan. Nah, kemudian memahami, karena kitab sunan ini berkaitan dengan masalah hadis-hadis yang membahas tentang hukum. Tadi syarat pertama harus hadis-hadis marfu. Syarat disebut kitab sunan yang pertama harus hadis-hadis marfu. Yang kedua kata Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani, yaitu hadis-hadisnya tata'allaqu bil ahkam asy-syar'iyyah, berkaitan dengan masalah hukum syariat. Yang ketiga, uslubnya, sistematika penulisan kitab hadis tersebut mengikuti cara menulis kitab-kitab hukum syariat, kitab-kitab fikih. 3 syarat ini terpenuhi baru disebut dengan kitab sunan. Kalau kurang salah satu tidak dianggap sebagai kitab sunan. Nah, ulama-ulama terdahulu walaupun sudah memiliki referensi kitab sunan yang isinya tentang hadis-hadis hukum Nabi atau hukum-hukum agama lewat penjelasan hadis dari Muhammad SAW, itu mereka biasanya memahami bukan hanya sekedar isi hadis atau teks hadis. Kita kenal dengan sebutan fahmun nasir, memahami secara tekstual. Itu tidak cukup. Ulama-ulama yang mengistinbat hukum, mereka menggunakan 2 pendekatan, fahmun nasir dan fahmun mawdu'i, memahami hadis Nabi dengan teksnya dan juga memahami hadis Nabi dengan konteks. 2 itu dipadukan. Oleh sebab itu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menulis kitab berjudul Manhajus Salaf fi Fahmi Nusus, metodologi para ulama salaf di dalam memahami nas. Jadi mereka tidak hanya memahami dapat satu hadis kemudian berani mengeluarkan hukum, dan seperti itu. Tidak sesederhana itu. Tapi mereka kumpulkan begitu banyak hadis, kemudian dikomparasikan dengan firman Al-Quran. Setelah itu mereka buat kesimpulan hukum. Mereka tahu maknanya apa. Dia khusus apa umum, dia terikat atau tidak terikat, dia nasih atau sudah dimansuh,
nasikh dan mansukh, tahu juga asbab urutnya, kronologis daripada firman dan sabda Nabi. Sebelum disampaikan itu ada peristiwa, itu harus dipahami semuanya baru bisa merumuskan hukum. Oleh sebab itu Al-Imam As-Suyuti beliau menulis satu kitab berjudul Al-Lumah fi Asbabil Wurud. Al-Lumah fi Asbabil Wurud ini kitab tentang asbabul wurud. Kalau di Al-Quran disebut asbabul nuzul, kalau di hadis disebut dengan asbabul wurud. Tapi kitab ini tidak boleh jadi rujukan. Kenapa? Terlalu sedikit hadis yang dibahas, hanya 98 hadis. Hadis Nabi 7 jutaan. Imam Suyuti menulis itu belum selesai sudah meninggal dunia. Beliau lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Hanya sempat menulis asbabul wurud 98 hadis. Sedikit. Belum bisa jadi rujukan. Muncul ulama setelahnya bernama As-Sayyid Ibn Hamzah. As-Sayyid Ibn Hamzah Al-Husaini. Beliau menulis kitab Al-Bayan wal Ta'rif fi asbabil wurud hadits syarif. Ada 3 jilid. Ini lumayan lengkap. 1000 hadis dan asbabul wurud dijelaskan. Lumayan. Dan tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzul. Sama halnya hadis Nabi, tidak semua hadis Nabi ada asbabun wurudnya. Jadi tidak sederhana untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya istilahkan dibutuhkan perangkat ilmu-ilmu yang lain untuk bisa memahami hadis Nabi. Al-Imam Al-Hazi dalam kitab Al-Ujalah yang lahir tahun 548 Hijriah, wafat 584 Hijriah. Beliau mengatakan ilmu hadis yashtamilu ala anwa'in katsira tablughu mi'ah. Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Law anfaqa talibu fihi umrahu lama adraka nihayatan. Ilmu hadis itu banyak cabang-cabang ilmunya. Sampai 100 cabang ilmu. Ilmu hadis ada 100 cabang. Di setiap jenis satu ilmu ada ilmu tersendiri. Seandainya penuntut ilmu mewakafkan, menginfakkan umurnya seluruhnya untuk mempelajari ilmu hadis, maka dia tidak akan mampu mempelajari seluruh ilmu hadis. Karena umur tidak cukup. Sahabat bernama Salman Al-Farisi mengatakan, al-ilmu kathir wal umru qasir. Fakhus minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri din. Diriwayatkan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam kitab Sifatus Shaf. Sahabat mulia bernama Salman Al-Farisi mengatakan, ilmu itu banyak, umur itu singkat. Maka ambillah ilmu yang paling kalian butuh. Dan ilmu yang paling dibutuhkan adalah ilmu yang berkaitan dengan agama kalian.